Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Azizah, NPM saya 19631214. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari sistem terdistribusi, yaitu tentang TCP/IP. Pada presentasi ini memuat hal-hal berikut. Yang pertama, pengertian TCP/IP. Yang kedua, fungsi dari TCP/IP. Yang ketiga, karakteristik TCP/IP. Yang keempat, lapisan-lapisan pada protokol TCP/IP. Dan yang kelima, contoh dan cara kerja TCP/IP. Baiklah, kita masuk ke pengertian TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol ini dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubung ke internet. Singkatnya, TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Nah, kesimpulannya nih dari pengertian tadi, yaitu ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Lalu, komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Sharing data ini bisa berupa pertukaran data atau penyebaran data. Lalu, komputer juga terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Lalu, kita akan membahas tentang fungsi TCP/IP. Fungsi dari TCP/IP ada beberapa, yaitu melakukan pengiriman file yang terenkripsi, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Maksud dari remote login itu seperti seorang user dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan gitu loh. Lalu fungsi lainnya menerima dan mengirim komputer mailing, lalu melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Lalu juga ada melakukan remote executing, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Dan yang terakhir, melakukan fitur name server. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan karakteristik TCP/IP. Karakteristik TCP/IP ini ada beberapa. Salah satunya yaitu merupakan sebuah protokol standar yang gratis, terbuka, dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras komputer. Lalu dapat dijadikan alamat umum juga. Maksudnya karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global seperti internet maupun jaringan komputer lokal. Lalu karakteristik lainnya yaitu dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun yang memungkinkan protokol ini bisa bergabung dengan banyak jaringan komputer sehingga dapat dijalankan secara virtual melalui media fisik transmisi data, saluran dial-up, ataupun Ethernet. Baiklah, kita masuk ke pembahasan lapisan-lapisan pada protokol TCP/IP. Terdapat 4 lapisan pada protokol TCP/IP. Yang pertama yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini yang paling dasar dari protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pada pengguna. Yang kedua, transport layer atau lapisan transportasi yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lalu ada network layer atau lapisan jaringan
pada lapisan network ini, protokol pada lapisan transport sebelumnya akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang terakhir, ada network interface layer atau lapisan jaringan interfasi pada lapisan protokol TCP/IP ini memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Baik, kita masuk ke pembahasan contoh dan cara kerja TCP/IP. Cara kerja TCP/IP. Yang pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth yang akan dikirim. Lalu yang kedua, pada lapisan TCP, data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Yang ketiga, datagram yang dibungkus dengan header tadi kemudian dikirim pada lapisan IP. Yang keempat, lapisan IP datagram juga diberikan header sendiri. Yang kelima, komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Lalu yang terakhir, jika tidak cocok, maka datagram dikirim kembali karena terjadi error saat pengiriman. Untuk ilustrasinya, bisa dilihat dari gambar di samping. Ini merupakan contoh dari komputer A yang ingin mengirim data ke komputer B melalui lapisan-lapisan dari TCP/IP itu tadi, dan cara kerjanya seperti yang tadi saya jelaskan. Contoh penerapan TCP/IP adalah sebagai berikut. Misalnya, sebuah network mempunyai IP address 026.104.0.19. Dapat juga ditulis dengan 26.104.0.19, menerangkan adanya host dengan IP address nomor 104.0.19 dalam network yang termasuk kelas A. Kelas A ini maksudnya jaringan kelas A yang ditandai dengan adanya angka 0 pada bit pertama alamat IP. Lalu contoh yang kedua, misalnya ada IP address dengan nomor 128.66.12.1 menunjukkan alamat IP host 12.1 di dalam network nomor 128.66 yang termasuk dalam kelas B. Nah, itu tadi penjelasan mengenai TCP/IP. Semoga bermanfaat. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.